Om Swastiastu. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari chapter 9. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igede Krisna Bayu Permana, NPM 189. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa beberapa perusahaan multinasional lebih memilih untuk memasuki pasar tertentu melalui penghubung terlebih dahulu. Jadi, menurut saya dikarenakan untuk mempermudah lisensi, di mana lisensor akan memperoleh suatu perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka, namun harus membayar royalti dan mempermudah mendapatkan kerjasama ekspor impor. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa kelemahan dari proporsi kepemimpinan 50-50 usaha patungan atau joint venture. Joint venture atau usaha patungan adalah usaha yang didirikan oleh 2 atau lebih pembisnis untuk tujuan bersama dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun kelemahannya, yang pertama itu tujuannya yang tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat. Dan selanjutnya, fleksibilitas dapat dibatasi bahkan dihilangkan, dikarenakan dalam usaha patungan ini fleksibilitas adalah menjadi keuntungan sekaligus kerugian. Selanjutnya, ketidaksertaan dalam keterlibatan dan tanggung jawab. Usaha patungan ini, segala bentuk keuntungan dan risiko kerugiannya memang ditanggung bersama. Dan selanjutnya, menciptakan benturan budaya, di mana setiap perusahaan pastinya memiliki budaya dan gaya manajemen yang masing-masing. Maka disitulah terjadi konflik budaya tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Purnan Ramahardika, NPM 175. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saja pro dan kontra dalam metode masuk dengan licensing? Pro-nya, licensing adalah salah satu strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Perusahaan memiliki perjanjian dengan pemenang licensing di pasar internasional. Resiko yang terlibat kurang substansial dibanding dengan strategi masuk lainnya seperti usaha patungan. Yang kedua, ada kontra. Pemberian licensing berpotensi kehilangan daya saingnya. Kadang-kadang pemenang lisensi dapat menyalin dan menggunakannya secara komersial setelah perjanjian berakhir. Terkadang pemenang lisensi tidak memiliki strategi yang unggul dan tidak dapat mengkomersialkannya lisensi secara efektif. Strategi dan taktik yang buruk dapat merusak tidak hanya kesuksesan produk, tetapi juga merusak reputasi merek. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Dipasya Dinata, NPM 599. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa kelebihan dan kelemahan operasi greenfield dibandingkan dengan akuisisi? Kelebihan operasi greenfield yaitu state of the art teknologi, produksi terintegrasi, dan efisiensi operasional. Dan kelemahan operasi greenfield yaitu biaya investasi besar, harus membangun bisnis, dan adanya penundaan waktu. Sedangkan kelebihan akuisisi yaitu strategi masuk yang cepat, akses ke saluran distribusi, pengalaman manajemen sudah terbentuk. Dan kelemahan dari operasi akuisisi yaitu nama, merek, dan reputasi sudah terbentuk, mengurangi kompetisi, masalah integrasi dengan operasi yang sudah ada, dan masalah komunikasi dan koordinasi. Nama saya Imadi Trisna Putra, NPM 19321211635. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu mengenai mekanisme apa yang digunakan perusahaan untuk melindungi diri mereka sendiri dari permintaan yang berakhir buruk. Jawabannya,
hal-hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengenal calon mitra kita, visi dan misi dari perusahaan kita, apakah selaras dengan calon mitra yang akan kita ajak bekerja sama, dan tentunya untuk kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, kita harus mempunyai kesepakatan, mempunyai perjanjian hitam di atas putih bila mana terjadi hal-hal buruk ketika kerjasama kita berakhir tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi sekian jawaban dari saya. Terima kasih.